Halo semuanya, dan selamat datang di penjelasan kali ini. Oke, bayangkan skenario ini. Kita semua pasti tahu betapa melelahkannya berurusan dengan komen lain yang rumit cuma buat dapat asisten AI yang benar-benar pintar. Tapi, gimana kalau ada cara yang jauh lebih mulus? Hari ini, kita bakal membedah perjalanan tanpa hambatan dari aplikasi desktop Hermes AI. Nah, mari kita langsung selami aja pertanyaannya. Gimana kalau agen AI kalian itu beneran ingat sama kalian? Coba bayangin, kalian lagi kerja bareng asisten, tapi tiap kali ketemu dia lupa kalian siapa. Dan kalian harus ngulang ngasih konteks dari nol lagi. Bikin frustrasi kan? Nah, justru itulah yang bikin Hermes ini beda banget. Ini tuh agen AI yang secara aktif ngebangun memori tentang kalian dari satu sesi ke sesi berikutnya. Dia ingat preferensi kalian, gaya kerja kalian, pokoknya semuanya. Jadi, untuk membedah ekosistem yang lumayan kompleks ini, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita bakal bahas AI yang bisa meningkatkan dirinya sendiri, terus gimana caranya keluar dari jeratan terminal, proses setup dan penyedia modelnya, lalu lanjut ke profil dan keamanan. Terakhir, kita bakal lihat keajaiban dari memori dan skill yang bisa dipakai ulang, sampai ke gateway dan otomatisasinya. Oke, kita mulai dari poin pertama. AI yang meningkatkan dirinya sendiri, dan kenapa ini bukan sekedar aplikasi pembungkus biasa. Jadi gini, penting banget buat dipahami kalau kita nggak lagi ngomongin antarmuka chat biasa yang sering kalian pakai. Di balik layar, Hermes ini adalah mesin open source yang luar biasa tangguh bikinan Nose Research. Dan popularitasnya tuh nggak main-main loh, udah nembus lebih dari 149.000 bintang di GitHub. Plus, karena dia pakai lisensi MIT, kalian punya kebebasan mutlak buat self-host di mana aja. Mau di VPS $5 kek, atau di mesin GPU serverless sekalipun. Bebas. Makanya, ini jadi alternatif langsung yang sangat serius buat tools kayak OpenCloud, CloudCode, dan Codex. Dan ini nih yang jadi intinya. Nggak kayak AI pada umumnya di mana kalian cuma tanya jawab satu arah, Hermes ini dirancang buat ngebentuk model tentang siapa kalian. Dia perlahan-lahan menciptakan keterampilannya sendiri yang bisa dipakai lagi nanti. Jadi, ibaratnya, semakin lama kalian pakai, semakin jago dia nyesuaiin diri sama alur kerja kalian secara spesifik. Bener-bener partner kerja yang makin pinter tiap harinya. Lanjut ke poin kedua. Kita bakal bahas gimana caranya keluar dari terminal dan ngebawa AI super ini langsung ke desktop kalian. Kalian tahu nggak masalah terbesarnya apa? Selama ini, agen AI yang luar biasa ini itu tersembunyi di dalam tempat yang jujur aja agak mengintimidasi buat banyak orang. Di era command line, ngatur Hermes itu bener-bener melelahkan. Kalian harus ngurusin cron jobs, ngutak-atik file memori manual, belum lagi harus natap layar hitam terminal tiap hari, bikin pusing pastinya. Tapi sekarang, masuklah kita ke era desktop. Sebuah proyek komunitas berhasil membungkus agen asli tersebut ke dalam aplikasi yang ramah banget berbasis elektron. Semuanya tinggal klik-klik aja dan boom, gak perlu lagi nyentuh terminal sama sekali. Tapi perlu diingat ya, karena ini proyek komunitas yang perkembangannya cepet banget, ada beberapa catatan soal sistem operasi nih. Buat pengguna macOS dan Linux, kalian udah bisa langsung pakai file DMG, app image, atau dep, tinggal install. Nah, buat Windows, posisinya masih di tahap beta awal sih, jadi cara paling aman sekarang ya tetap ngejalanin agennya lewat CLID WSL2. Oh ya, buat kalian user Mac, mungkin kalian perlu ngejalankan perintah singkat di terminal pas pertama kali buka buat ngehapus flag karantina. Ya, sedikit trik aja, tapi setelah itu mulus lancar jaya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, pengaturan, pilihan penyedia, dan gimana alur orientasinya berjalan. Nah, kalau kalian pernah nyoba install agen AI manual dan akhirnya nyerah karena kerumitan dependensi, kalian bakal suka banget sama bagian ini. Aplikasi desktop ini ngambil alih semua kerumitan itu, 100%. Pas kalian buka pertama kali, dia bakal ngecek apakah Hermes sudah terinstall. Kalau belum, dia langsung jalanin script di background, narik sekitar 2 GB dependensi kayak Python, Node, sama FFmpeg. Kalian ya tinggal duduk manis aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Begitu kelar, tinggal pilih penyedia AI-nya dan langsung dibawa masuk ke workspace utama. Cuma 3 langkah super gampang. Ngomong-ngomong soal penyedia, fleksibilitasnya tuh juara banget. Kalian bebas milih otak mana yang mau dipakai buat agen kalian. Mau pakai model raksasa dari Big Tech kayak Anthropic atau OpenAI? Silahkan. Atau kalian lebih suka privasi dan mau jalanin LLM lokal seutuhnya pakai LM Studio atau Ollama? Tentu saja bisa.
Tapi kalau boleh saran, Open Router itu pilihan yang paling asyik buat gonta-ganti di antara lebih dari 200 model tanpa pusing. Kalau kalian cuma pengen iseng nyoba tanpa keluar duit sepeser pun, Nose Research juga nyediain portal gratis loh. Lanjut ke poin keempat. Kita akan bahas profil, alat, dan tentu saja keamanan dalam menyesuaikan asisten kalian. Begitu kalian masuk ke workspace, kalian tuh nggak cuma dapat satu AI aja. Kalian bisa ngatur AI ini buat pakai berbagai macam topi. Dan ini krusial banget buat urusan keamanan ya. Kalian bisa bikin profil yang benar-benar terisolasi. Contohnya gini, profil A itu asisten coding kalian. Kalian kasih dia akses terminal biar bisa nulis kode, yang pastinya ngebawa resiko tinggi buat sistem kalian. Nah, buat tugas harian yang lebih aman, kalian bikin profil B sebagai asisten riset. Profil ini cuma boleh akses pencarian web tanpa akses shell sama sekali. Pemisahan kayak gini tuh penting banget biar AI nggak tiba-tiba ngacak-ngacak file sistem kalian tanpa izin. Terus, alat-alat atau tools yang bisa kalian kasih ke tiap profil ini, gila sih, keren banget. Dari awal install, Hermes udah ngebawa lebih dari 40 alat bawaan. Ada pencarian web standar, manipulasi file, akses terminal, bahkan sampai bikin gambar pakai Falke dan web scraping tingkat tinggi pakai Firecrawl. Dan bagian terbaiknya, lewat GUI barunya, kalian cuma tinggal centang mana aja alat yang mau diaktifin buat tiap profil. Sesederhana itu. Oke, poin kelima. Di sini kita bakal ngebahas memori, keterampilan yang bisa dipakai ulang, dan keajaiban dari sistem playbooknya. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah disinilah letak keajaiban utama Hermes. Namanya memori prosedural. Bayangin, kalian nyuruh AI buat ngambil data dari sebuah website yang agak ribet. Setelah dia nyoba beberapa cara dan akhirnya sukses, Hermes gak bakal ngebuang pengalaman itu gitu aja. Enggak, dia bakal ngebungkus langkah-langkah sukses tadi ke dalam satu file kecil bernama Skill MD. Jadi ke depannya, kalau ada tugas yang mirip, dia udah punya buku pedoman atau playbooknya sendiri. Dia nggak perlu nebak-nebak dari awal lagi. Pinter banget kan? Sistem ingatan yang canggih ini disimpan rapi dalam 3 file utama. Dan yang keren, kalian bisa edit ini langsung dari aplikasinya. Pertama ada user.md, di sini tempat AI nyatet siapa kalian, gaya kerja kalian, atau format jawaban yang kalian suka. Terus ada memory.md yang nyimpan konteks obrolan yang udah lewat. Terakhir, soul.md yang jadi tempat personasi agent. Jadi misal nih, AI-nya mulai agak melenceng atau salah paham, tenang aja. Kalian nggak perlu frustrasi, tinggal buka panel memori di GUI dan perbaiki pemahamannya persis kayak ngedit dokumen teks biasa. Dan sekarang kita sampai di poin terakhir. Gateway dan otomatisasi. Atau gimana caranya ngelepasin agen kalian dari batasan desktop. Maksudnya gini, apa gunanya punya AI super canggih kalau dia cuma bisa jalan pas laptop kalian lagi nyala dan kebuka? Lewat fitur gateway ini, kalian bisa benar-benar ngelepasin Hermes. Dia bisa terhubung langsung ke Telegram, Discord, Slack, sampai WhatsApp dan Signal cuma lewat satu proses simpel. Dia juga bisa jalanin tugas otomatis atau cron job pakai bahasa sehari-hari, misalnya nyuruh dia nge-backup folder notes kalian tiap malam. Dan buat kalian yang sebelumnya udah pakai OpenClaw, tenang, ada fitur migrasi bawaan yang bisa narik semua persona, memori, dan keterampilan lama kalian langsung ke Hermes. Untuk kebayang gampangnya, coba bayangin kalian lagi nongkrong di luar. Kalian tinggal buka Telegram, kirim voice note dan bilang, "Hey, bisakah kamu menarik angka penjualan terbaru dari dashboard ini dan mengirimi saya ringkasannya?" Udah gitu doang. Hermes bakal mentranskrip suara kalian, ngerjain tugasnya di komputer rumah atau di cloud, lalu ngirim ringkasannya balik ke HP kalian. Bener-bener asisten pribadi dalam genggaman. Jadi, poin paling krusial di sini adalah, saya menantang kalian. Jangan cuma cobain Hermes ini 5 menit terus ditinggalin. Kasih dia waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu penuh. Penggunaan nyata pakai model yang bagus kayak dari Open Router. Di titik itulah AI ini bakal ngumpulin cukup banyak memori dan skill tentang gimana cara kalian kerja. Saya jamin, kalian bakal ngerasain bedanya ngegunain agen yang kenal kalian dibandingin sekedar ngobrol sama antarmuka chat kosong biasa. Pada akhirnya, semuanya berujung ke satu pertanyaan, provokatif ini. Apakah kalian siap buat berhenti nekan tombol riset pada AI kalian tiap hari dan ngebiarin dia akhirnya benar-benar kenal siapa kalian? Aplikasi desktop Hermes ini benar-benar udah ngilangin semua hambatan teknis yang bikin pusing selama ini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan diunduh, pasang, dan rasain sendiri gimana masa depan asisten pribadi yang sebenarnya. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan teruslah bereksplorasi.